Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan belajar tentang metode analisis untuk data kuantitatif. Saya akan mereview beberapa metode statistik untuk data processing. Tentunya tidak bisa saya cover seluruh metode statistik yang bisa digunakan. Yang saya akan highlight adalah bahwa research questions dan tipe data itu akan pengaruhi metode statistik mana yang paling tepat untuk digunakan. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dalam analisis data. Pertama, kita akan bahas tentang statistical analysis. Statistik berguna untuk mengambil rangkuman atau summarize dari data yang kita punya, meneliti apakah ada tren atau tendensi yang terlihat pada data, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada peneliti lain atau masyarakat umum. Tipe statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferential. Deskriptif statistik akan menjelaskan karakteristik dari sampel, misalnya central tendency dibagi menjadi dua, ada mathematical average, ada arithmetic means, dan positional average, misalkan seperti median dan modus. Kemudian yang kedua ada dispersion, atau kita melihat sebaran dari data yang bisa ditunjukkan dengan standard deviation atau juga variance. Yang ketiga, misalkan kita juga bisa menunjukkan shape dari distribusi datanya, yaitu dengan skewness. Nah, tipe statistik yang kedua adalah inferential statistik, di mana kita menggunakan data untuk menyimpulkan sesuatu yang kita akan mengeneralisir untuk keseluruhan populasinya. Pada inferential statistik kita bisa saja menguji significant differences antar grup atau significant relationship atau association antar variabel dalam sampel. Tentunya setelah kita meneliti dari sampel, kita akan mengeneralisir relationship atau differences pada keseluruhan populasi. Bagan yang dilihat pada slide ini saya ambil dari Morgan et al. Tahun 2013. Di sini terlihat bahwa ada dua general purpose dari statistik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu deskriptif statistik dan inferential statistik. Di mana deskriptif statistik itu lebih mendeskripsikan atau summarize data, melihat karakteristik dari data, adakah tren dan seterusnya. Sedangkan inferential statistik dibagi menjadi dua, di mana tujuan spesifiknya adalah compare groups atau meninjau atau meneliti kekuatan dari relationship atau association antar variabel. Kalau teman-teman ingin melihat atau mengeksplorasi atau mengcompare gitu ya, dua groups atau lebih, maka tipe question atau hipotesisnya sebenarnya adalah mencari perbedaan antar grup tersebut. Dan metode statistik yang bisa digunakan seperti t-test, ANOVA, MANOVA, dan seterusnya. Sedangkan kalau tujuan teman-teman adalah menemukan strength dari association-nya atau juga melihat relationship antar variabel, maka tipe question-nya adalah associational yang bisa diuji dengan correlation atau juga regression contohnya. Tahu bahwa ada dua tipe statistik, yaitu deskriptif dan inferential. Kali ini saya akan bahas dulu tentang deskriptif statistik. Pada dasarnya, deskriptif statistik dibagi menjadi tiga pengukuran. Yang pertama adalah central tendency, yang kedua adalah variability atau dispersion atau sebaran dari data, dan yang ketiga adalah melihat shape dari distribusi data. Kemudian saya juga akan jelaskan beberapa plots yang bisa digunakan untuk displaying data tersebut, seperti frequency tables, pie charts, bar charts, histograms, dan box plot. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendisplay data untuk deskriptif statistik. Yang pertama, kita bisa menggunakan frekuensi tabel. Di frekuensi tabel ini, teman-teman harus menunjukkan kategorinya apa, frekuensinya berapa, persentasenya berapa, dan jangan lupa untuk melaporkan missing value serta menghitung kembali valid percentage setelah kita exclude missing value-nya. Kemudian tipe yang kedua adalah pie charts. Sebenarnya ini adalah bentuk visual dari frekuensi tabel. Di sini kita bisa lebih melihat mana dengan jelas ya, mana kategori yang dominan dan mana yang minoritas. Dalam kasus ini contohnya saya ingin memplotting data pekerjaan, ada yang mahasiswa, dosen, bisnismen, dan seterusnya. Kemudian tipe
pie charts ini dan frekuensi stabil ini hanya diperuntukkan untuk nominal data atau data yang berbentuk kategori, either itu 2 kategori atau lebih dari 2 kategori. Nah, ada satu lagi chart yang bisa digunakan untuk nominal data, yaitu bar chart yang ditunjukkan dengan bar gitu ya, dan y-aksisnya menunjukkan frekuensi, x-aksisnya menunjukkan kategori. Yang perlu di-highlight adalah antar barnya tidak boleh sambung atau ada jarak di antara dua bar tersebut. Hal ini menunjukkan data yang digunakan pada bar chart adalah data nominal atau non-continuous data, atau kita sebut juga dengan data non-numeris. Nah, untuk sejenis bar chart yang digunakan untuk data numeris atau data continuous kita sebut dengan histogram. Yang membedakan antara bar chart dan histogram adalah tadi tidak ada gap antar dua bar. Yang ini menandakan bahwa ada nilai-nilai di antara nilai paling rendah dan paling tinggi. Kemudian tipe yang kelima adalah frekuensi poligon yang biasanya digunakan untuk data-data ordinal atau juga data yang mendekati normal. Sebenarnya sama saja, y-aksisnya menunjukkan frekuensi dan x-aksisnya menunjukkan scale-nya. Yang berbeda adalah titik-titik frekuensinya itu dihubungkan dengan garis. Selain deskriptif statistik ini, kita juga bisa menggunakan box plots untuk menunjukkan sebaran dari data atau dispersion tadi. Box plot ini bisa kita plot berapapun jumlah kategorinya. Dalam kasus ini saya pakai male dan female untuk ngeplot matematik skornya. Ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Dengan box plot ini kita tahu bagaimana data tersebar untuk setiap kategori. Ada yang mungkin male-nya ini kalau dilihat sebarannya itu lebih, rentangnya atau dispersionnya itu lebih besar daripada female. Nah, titik bulat yang saya gambarkan ini menunjukkan outlier. Sedangkan garis batas itu yang disebut dengan whisker ini menunjukkan expected range of score-nya. Jadi kita bisa hitung expected range of score-nya. Jadi seharusnya data itu ada di range itu. Di luar dari itu kita sebut dengan outlier. Nah, garis paling bawah setelah whisker itu adalah menunjukkan 25 percentile, kemudian atasnya adalah median dan 75 percentile. Serta kalau teman-teman lihat di bagian bawah dari yang paling dekat dengan kata female itu bentuknya adalah arteris atau bintang, itu menunjukkan extreme value. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normal curve. Kenapa? Karena ini menjadi basis pengujian asumsi pada beberapa metode statistik, dan banyak sekali metode statistik yang menggunakan asumsi normality, sehingga kita perlu melakukan normality test sebelum melanjutkan ke analisisnya. Normal curve ini memiliki beberapa properties. Yang pertama adalah unimodal, di mana dia memiliki titik puncak yang menunjukkan most frequent value atau value yang paling sering muncul. Karakter yang kedua adalah nilai mean-nya akan sama dengan median dan akan sama dengan modusnya. Yang ketiga, curve-nya itu simetrik. Artinya kalau kita lipat kurva normal ini pada titik 0 sebagai titik tengahnya, maka ujung kanan itu akan bertemu perfectly dengan ujung kiri, atau kita sebut dengan not skewed, atau juga bentuknya adalah bell shape, di mana sisi kiri dan kanannya itu simetris atau sama. Kemudian syarat yang keempat adalah range-nya itu infinite.
Kalau teman-teman lihat di bagian kurva paling kanan dan paling kiri, tidak pernah menyentuh x-aksisnya. Tidak hanya sisi sebelah kanan, juga sisi sebelah kiri. Kalian perlu berhati-hati dalam memahami ini karena banyak sekali kesalahan ketika teman-teman mahasiswa ngeplot datanya kemudian atau bilang menggambarkan distribusi normal, bagian tailsnya itu menyentuh x-aksisnya, sebenarnya itu salah. Kemudian syarat yang terakhir adalah curve-nya itu tidak terlalu peak dan juga tidak terlalu flat, atau juga tailsnya itu tidak terlalu short juga tidak terlalu panjang. Kita bisa menilainya dengan kurtosis. Nah, kurva normal ini memiliki area di bawah kurva tersebut yang bernilai 1. Nah, area antara titik 0 dan 1 atau standar deviasinya 1 bernilai 34%. Artinya, dua area setelah 0 ke kanan dan setelah 0 ke kiri itu 68%. Kalau kita menambah standar deviasinya 1 lagi, dari 1 standar deviasi menjadi 2, itu ada penambahan area 13,5%. Yang kalau kita jumlahkan sisi kanan dan sisi kiri, maka kita akan mendapatkan 95% area yang tercover di bawah normal curve, yang mungkin kalau kita kurangkan dengan 100%, kita akan menemukan 5% yang kita sebut dengan p-value. Nah, p-value 5% itu artinya bahwa ada kemungkinan 5% extreme value yang tidak berada pada distribusi standar deviasi 2 gitu, 2 kali standar deviasi, either itu ke kanan atau ke kiri. Nah, normal curve itu mungkin kita akan menemukan di data kita skewness-nya itu berbeda dengan normal curve, ya harusnya 0, tapi dia tidak 0, bisa juga negatif yang artinya dia condong ke kanan atau negatif yang dia condong ke kiri. Nah, kita perlu tes atau mereport skewness kalau kita mau kalau kita akan mereport shape dari distribusi datanya. Selain itu juga mungkin data kita akan memiliki puncak yang lebih tajam atau kita sebut dengan leptokurtic, ya, di mana kurtosisnya positif, atau platykurtic yang artinya kurtosisnya negatif. Ada rule of thumb yang sering digunakan oleh statistician untuk normality test yang mungkin teman-teman bisa cek lagi ini mazhab yang mana gitu, karena di buku yang saya baca di IBM for Introductory Statistics, di sini dia menyatakan bahwa normality itu at least range skewness-nya -1 sampai 1. Tentunya hal tersebut bisa teman-teman cek apakah ini bisa digunakan atau tidak untuk metode statistik yang akan teman-teman gunakan, dan seberapa robust metode statistik tersebut terhadap nilai dari violation atau terlanggarnya normality test. Setelah kita mendapatkan data dan menginputkannya pada database yang kita punya atau juga pada SPSS atau platform lainnya yang kita gunakan, maka selanjutnya adalah kita harus memahami data yang kita punya dan kemudian menguji asumsi yang diperlukan sebelum melakukan analisis statistik. Exploratory data analysis diperlukan untuk menguji dan memahami data yang kita punya sebelum running analisis inferential statistics. Beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya, cek apakah ada problem dalam data seperti outlier, missing values, atau error pada saat input data. Yang kedua, menguji asumsi yang harus kita penuhi sebelum kita menggunakan data statistik tertentu. Misalkan, syarat data terdistribusi normal untuk dites, dan tes normality tersebut harus dilaporkan di dalam dokumen kita supaya pembaca dan reviewer tahu kenapa kita menggunakan t-test. Kemudian tujuan lainnya adalah mendapatkan gambaran umum berkaitan dengan data yang kita punya. Misalkan kita menggunakan kuesioner, kita perlu menampilkan demografik dari responden penelitian kita seperti berapa proporsi gendernya, pekerjaan usia, level, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menguji relationship antar variabel untuk menentukan bagaimana kita melakukan testing hipotesis.
Contohnya misalkan pada MANOVA. MANOVA ini adalah extended versionnya dari ANOVA, di mana kita menguji 2 atau lebih groups untuk beberapa dependent variables, tidak hanya satu variables. Nah, dependent variables tersebut harus secara konseptual itu berkorelasi dan juga statistically correlated satu dengan lainnya pada level low ke moderate. Kalau tidak salah, batasnya adalah 0,2 sampai 0,6. Artinya, di bawah 0,2 tidak ada urgensi menggunakan MANOVA. Kita bisa mengujinya dengan ANOVA, di mana lebih simple daripada MANOVA, yaitu membandingkan dua atau lebih grup dengan satu dependent variable. Sedangkan kalau korelasi antar variabelnya itu ada yang lebih dari 0,6 atau high level, maka kita harus menggunakan treatment yang lainnya, apakah itu menghapus satu variabel atau juga kita bisa melakukan join antar dua variabel itu yang kita buat sehingga ada variabel baru yang merepresentasikan dua variabel tersebut. Mungkin nanti kalian kalau tertarik bisa membaca lebih lanjut tentang hal tersebut. Banyak mahasiswa yang langsung melakukan inferential statistics setelah mendapatkan atau menginput data, menuliskan hasil analisis statistiknya, dan menarik kesimpulan. Lalu, uji-uji asumsi atau descriptive statistik dilakukan terakhir sebagai syarat dari laporan atau pemanis saja. Padahal dengan melakukan exploratory data analisis, kita dapat mengurangi masalah-masalah yang mungkin terjadi saat proses analisis statistik. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih valid dan lebih bertanggung jawab dari metode yang tepat sesuai dengan data kita. Misalkan kalau datanya tidak normal atau kalian tidak yakin dengan robustness dari t-test terhadap normality, kalian bisa menggunakan non-parametric metode lainnya seperti Mann-Whitney. Untuk itu, lakukan at least 2 hal ini sebelum analisis statistik. Yang pertama cek error dan yang kedua adalah cek asumsi. Ada masalah yang pernah saya temui di mana ada seorang mahasiswa yang menggunakan data kuesioner dengan reliability-nya yang sangat rendah, kurang dari 0,5, tetapi mahasiswa tersebut tetap melanjutkan data itu untuk ke analisis selanjutnya dan menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Padahal kita mengenal istilah garbage in, garbage out pada analisis data. Artinya, kalau data kita sampah, keluarnya juga akan sampah, dan kesimpulan yang kita dapatkan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kuesioner yang reliability-nya mungkin lebih rendah dari 0,5, mungkin di sana ada error atau outlier, baik itu 2 dimensi maupun multidimensi yang harus kita deteksi sebelum kemudian kita menggunakan data tersebut. Di sini saya sebutkan beberapa hal yang bisa kita lakukan saat checking error. Yang pertama, cek error yang terjadi saat data entry. Misalnya tipenya tidak sesuai, harusnya angka tetapi huruf dan lain-lain. Yang kedua, menghitung nilai minimum dan maksimum pada setiap variabel untuk melihat apakah range tersebut rasional atau tidak. Misalkan usia itu kan range-nya dari 0 yang paling rendah sampai katakanlah 100. Nah, kalau ada input yang minus berarti ada kesalahan input di sana. Atau data permintaan perusahaan yang Anda teliti, misalkan demand-nya itu biasanya berdasarkan informasi dari manajernya 100 sampai 1000. Kalau ada data 1 juta permintaan, berarti ada sesuatu yang aneh, perlu konfirmasi ulang. Kemudian yang ketiga, hitung means dan standard deviation untuk mengetahui apakah nilai distribusi dari data tersebut rasional atau enggak. Khususnya kalau kalian sudah paham karakteristik dari datanya, misalkan kalian sudah pernah meliti data yang sama sebelumnya sehingga kalian bisa cek ulang untuk data tersebut. Yang keempat, lihat apakah ada missing values. Jika ada banyak missing values, biasanya kemungkinan besar disebabkan oleh data entry yang salah. Yang kelima, cari outlier dan extreme score dalam data. Perlu dipahami juga bahwa outlier tidak hanya dicari setiap variabel saja, tetapi kombinasi nilai dari setiap variabel atau yang kita sebut dengan multidimensional outliers juga perlu dicek. Kalau di regresi kita bisa cek dengan Mahalanobis distance untuk melihat adakah multidimensional outliers atau multidimensional extreme score atau tidak. Statistical assumptions. Asumsi-asumsi statistik ini berisi beberapa hal yang harus kita penuhi sebelum kita melanjutkan ke analisis atau metode statistical
tes tertentu. Misalnya t-test harus mensyaratkan datanya terdistribusi normal, atau regresi misalnya kita harus melakukan linearity test, kemudian meyakinkan bahwa residualnya atau errornya terdistribusi normal dan variabelnya independen satu dengan yang lainnya. Ada banyak sekali asumsi yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan specific statistical test. Dan jika satu saja asumsi tersebut violated atau terlanggar, maka statistical test tersebut bukan merupakan metode yang tepat untuk data kita. Parametric test seperti t-test, ANOVA biasanya memiliki asumsi yang lebih banyak daripada non-parametric test. Dan non-parametric test biasanya digunakan ketika asumsi dari parametric test tersebut terlanggar. Walaupun demikian, beberapa parametric test ditemukan cukup tangguh atau robust jika satu atau lebih dari asumsinya terlanggar. Misalkan ANOVA dinyatakan robust terhadap data yang non-normal jika skewness dari dependent variabelnya untuk setiap grupnya sama, artinya kalau negatif skewness berarti semuanya negatif, atau kalau positif skewness berarti semua dependent variable pada semua grupnya memiliki positif skewness. As long as skewness-nya sama untuk setiap different groups dan setiap dependent variables, walaupun datanya tidak normal, ANOVA dinyatakan cukup robust atau cukup tangguh dan kita bisa menggunakan justifikasi tersebut. Jangan lupa jika kalian menggunakan justifikasi seperti ini, cantumkan referensi pendukung sehingga reviewer atau pembaca tahu mazhab mana atau teori mana yang kalian pakai. Setelah kita memastikan data kita clean, reliable, dan valid, selanjutnya kita akan menggunakan data tersebut untuk analisis selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menseleksi inferential statistics untuk menjawab pertanyaan riset kita. Selecting inferential statistics tergantung pada beberapa poin. Yang pertama tergantung pada research question types dan designs. Yang kedua, scale measurement-nya atau data types-nya. Yang ketiga, tergantung juga pada jumlah independent dan dependent variables. Kemudian yang keempat, setelah kita mengetahui parametric methods yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kita berdasarkan pada poin A sampai C, kemudian kita menguji asumsi pada metode statistik tersebut. Apakah data kita bisa satisfy asumsinya atau tidak. Jika tidak ada pelanggaran asumsi, kita bisa memilih alternatif lain yaitu non-parametric methods. Saya akan bahas dulu berkaitan dengan difference questions atau hypothesis. Pada difference questions, kita harus memahami independent variable dan desain yang kita gunakan untuk mendapatkan atau menentukan proper statistical analysis. Ada dua hal yang at least harus teman-teman ketahui, perbedaan antara between groups design versus within subjects design, dan one way, two way, atau mixed designs. Selanjutnya akan saya bahas lebih detail berkaitan dengan dua hal tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan between groups designs dan within subjects designs. Untuk between groups designs pada dasarnya satu subjek atau satu single data itu akan tergolong dari satu kelompok atau satu level pada independent variables-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk difference questions ini kita punya satu atau lebih independent variables yang bersifat nominal atau kategori-kategori atau memiliki beberapa level, dan punya satu atau lebih dari satu dependent variables yang bersifat continuous data. Contohnya di sini saya ingin meneliti tentang efek dari fathers education terhadap math achievement. Dan fathers education itu punya beberapa kategori, misalkan SMA, selevel SMA ke bawah, S1, kemudian S2 atau S3. Di sini terlihat bahwa satu student itu pasti hanya akan belongs to satu grup dari fathers education ini.
mungkin ayahnya student pasti ayahnya akan tergolong dari either itu SMA ke bawah atau S1 atau S2 atau S3. Nah, ini yang disebut dengan between groups designs. Sedangkan within group designs itu subjeknya akan belongs to beberapa groups, tidak hanya satu. Ada dua tipe within subject designs. Yang pertama adalah related samples dan yang kedua adalah repeated measurements. Untuk related sample, contohnya saya ingin mengetahui efek dari father's education dan mother's education terhadap math achievement dari studentnya. Nah, di sini teman-teman pasti akan membayangkan bahwa satu student itu akan belongs to satu grup atau satu kategori pada father's education, tapi juga akan belongs to satu grup atau satu kategori pada mother's education. Untuk kasus related subject seperti ini, teman-teman harus berhati-hati dalam mengolah datanya atau menentukan analisis statistiknya. Kemudian tipe yang kedua adalah repeated measurements, yang artinya subjek yang sama atau satu subjek itu bisa saja diukur beberapa kali. Di sini saya memberikan contoh, misalkan saya pengen tahu lung capacity dari perokok yang melakukan treatment dan tidak melakukan treatment dari puskesmas misalkan. Jadi ada subjek-subjek yang tidak diberikan intervensi, kemudian diukur setiap bulannya, dan ada subjek-subjek yang diberikan intervensi atau treatment dari puskesmas, kemudian diukur setiap bulannya. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa setiap perokok tersebut atau subjek atau responden yang dari penelitian kita akan diukur berulang kali. Subjek yang sama akan diukur berulang kali, baik itu misalkan pretest sebelum melakukan intervensi, selama intervensi, maupun setelah intervensi. Nah, ini kita bisa plot gitu datanya. Misalkan untuk kontrol, untuk subjek yang digunakan sebagai kontrol groups, kita berikan simbol segitiga. Kemudian untuk perokok yang diberikan intervensi atau treatment dari puskesmas, kita berikan simbol bulat merah. Nah, untuk subjek yang dijadikan kontrol juga akan diukur setiap bulannya atau setiap harinya, seperti itu ya. Kemudian kita plot, dan untuk subjek yang dilakukan intervensi terhadapnya ini juga akan diplot. Nah, kalau seperti ini teman-teman akan bisa memahami bahwa oh ya, ada perbedaan antara ada efek dari treatment atau intervensi tersebut terhadap lung capacity dari perokoknya. Jadi within subject design untuk kasus repeated measure ini pada dasarnya setiap subjek itu akan melakukan pretest gitu ya, kemudian measurement juga dilakukan selama intervensi dan juga post testnya atau setelah intervensi. Setelah kita mengetahui apakah desain dari riset kita itu between subjects atau between groups designs atau within subject designs, selanjutnya kita juga perlu memahami berapa jumlah dari independent variables yang kita punya dan juga dependent variablesnya. Kalau kita punya satu independent variables dan satu dependent variables, maka kita sebut dengan one way atau single factor design. Sedangkan kalau kita punya dua independent variables dan satu dependent variables, kita sebut dengan two way factor atau two-way factor designs. Kemudian tipe yang ketiga adalah mixed designs, di mana kita punya satu within a subject dan satu between subjects untuk independent variablesnya, serta satu dependent variablesnya. Nah, untuk single factor atau one way factor designs, kita punya satu independent variable yang bersifat nominal, either itu dia bersifat between subject atau within subject. Kemudian memiliki satu dependent variable yang berupa data continuous.
Pada dasarnya pertanyaannya adalah kita ingin meneliti apakah ada efek dari independent variable tersebut terhadap dependent variablesnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh sebelumnya, saya ingin mengetahui efek dari father's education terhadap students math achievementsnya. Untuk two-way factor designs, kita punya dua independent variable yang bersifat nominal. Either kedua independent tersebut merupakan between subjects atau within subjects secara keseluruhan. Kita akan meneliti efek dari dua independent variable tersebut terhadap dependent variabelnya secara separately atau secara independently dan secara simultaneously. Artinya ada efek independent effect dari masing-masing variabel terhadap dependent variabelnya, dan juga ada joint effect antara dua independent variable tersebut terhadap dependent variabelnya. Contohnya misalkan saya pengen tahu apakah gender dan father's education itu mempengaruhi students math achievement. Gender terdiri dari dua kategori, yaitu male dan female. Kemudian father's education terdiri dari tiga kategori yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu SMA ke bawah, S1, kemudian S2 dan S3. Jadi kalau dilihat di sini kita punya 2 kali 3 between groups factorial design. 2 adalah untuk female dan male, artinya ada 2 kategori, dan 3 adalah kategori dari father's educations. Di sini cara ngeplotnya mungkin kita bisa tunjukkan dengan x-aksesnya adalah father's education, kemudian y-aksesnya adalah math achievements, kemudian kita tampilkan berdasarkan pada setiap kategori male dan female. Untuk mixed designs, kita memiliki between groups variable dan juga within subjects independent variable. Jadi dia memiliki 2 independent variable, satunya adalah between groups variable dan yang kedua adalah within subjects variable. Contohnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini membahas tentang treatment intervensi program puskesmas untuk perokok terhadap lung capacity-nya. Nah, kalau kita pengen tahu apakah ada perbedaan signifikan atau improvement dari lung capacity untuk male atau female, untuk mengetahui apakah treatment tersebut itu efektif untuk laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki atau hanya perempuan. Nah, berarti di sini kita punya 2 independent variable. Yang pertama adalah kategori laki-laki dan perempuan, yaitu between groups-nya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, within groups-nya adalah repeated measurement yang dilakukan oleh puskesmas pretest sebelum intervensi, ketika intervensi, dan sesudah intervensi. Kalau tadi kan kita ada 4 titik ya, atau 4 kategori bulan atau hari gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 2 kali 4 mixed design. Untuk kasus mixed design ini juga metode statistiknya akan berbeda dengan tipe-tipe yang lainnya. Nah, di sini saya tampilkan bagan yang saya ambil dari Morgan et al. 2013 untuk menyeleksi metode statistik yang paling tepat untuk tipe pertanyaan dan tipe research designs yang kita punya. Baik itu untuk difference questions maupun associational questions. Saya akan berikan contoh dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya saja, yaitu untuk melihat efek father's education terhadap students math achievement. Nah, berarti di sini pertama kali kita ditanyai berapa variabel yang kita punya dalam research question atau hipotesis kita. Nah, ada 2 kan, tadi ada 1 independent variables-nya, yaitu jadi di sini ya, kemudian ada 2 kan, ada 1 independent variable dan 1 dependent variabelnya. Untuk independent variabelnya kita punya father's education, untuk dependent variablesnya adalah math achievement yang berupa data continuous. Nah, untuk pilihan 2 ini kita bisa memilih tabel 51, 52 atau tabel 52 bottom rows atau tabel 52 top rows. Tergantung dari tipe variabelnya. Di sini kita akan pilih tabel 51 jika independent variable kita adalah nominal atau punya 2 atau
4 level. Nah, di sini kan tadi Fathers Education kan ada 3 level ya, yaitu SMA sederajat, kemudian S1, yang kategori ketiga S2 atau S3. Nah, berarti kita menuju ke tabel 5.1. Nah, selanjutnya tabel 5.1 akan ditunjukkan sebagai berikut. Ini juga saya ambil dari Morgan et al. 2013. Pada tabel ini kita ditanyai lagi gitu, apakah independent variable kita memiliki 2 kategori atau 3 atau lebih kategori. Nah, Fathers Education kan tadi ada 3 kategori ya, sehingga kita masuk di kolom yang paling kanan. Setelah itu ditanyai lagi, apakah independent samples atau groupsnya itu apakah samples atau groupsnya independent atau tidak. Apakah dia repeated measures atau related samples. Nah, untuk kasus yang sudah saya sebutkan ini merupakan between subjects karena sampelnya independent. Satu student hanya akan belongs to satu kategori pada Fathers Education, sehingga kita akan masuk di kolom yang ini. Selanjutnya ada ditanyai lagi berkaitan dengan scale of measurement dari dependent variabelnya. Apakah dependent variabelnya itu termasuk scale atau rasio dan asumsinya tidak violated atau tidak terlanggar. Nah, kalau iya berarti kita bisa menggunakan one way ANOVA. Nah, yang perlu kita cek adalah apakah betul asumsi-asumsi dari one way ANOVA itu sudah terpenuhi, seperti variance pada dependent variabelnya itu sama across groups, kita bisa pakai Levin test, atau juga dependent variabelnya itu normal distributed untuk setiap grup, sehingga kita bisa gunakan normality test untuk dependent variable pada setiap grupnya, yaitu grup SMA sederajat, grup S1, grup S2 dan S3. Kalau asumsi ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan one way ANOVA. Tapi kalau tidak, atau parametric assumption-nya itu terlanggar, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, kalau dependent variabelnya itu bukan tipe rasio atau scale, tapi tipe nominal atau diskotomus artinya punya 2 level, nominal punya lebih dari 2 level kategori, kita bisa pakai K-square. Nah, selain itu saya juga menganjurkan untuk melihat beberapa penelitian paper teori pendukung yang menjelaskan tentang seberapa robust ANOVA terhadap pelanggaran dari asumsi-asumsi ini. Misalkan dari teori yang saya baca, ternyata ANOVA cukup robust atau cukup tangguh ketika variance dependent variable antar grupnya itu tidak terlalu equal ya, asalkan jumlah dari subjek setiap grupnya meroleh sama. Jadi ANOVA cukup robust ketika asumsi variances homogeneity dari variance ini terlanggar kalau jumlah subjeknya pada setiap grupnya itu meroleh sama. Kemudian ANOVA juga cukup robust ketika normality test pada dependent variable untuk setiap grupnya terlanggar jika distribusi data pada setiap grupnya untuk dependent variabelnya itu memiliki skewness yang sama. Kalau negatif semua, kalau positif semua. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kalian gali lebih lanjut, karena pada dasarnya orang akan lebih prefer untuk parametric test daripada non-parametric test, karena ada beberapa keterbatasan dari non-parametric test yang biasanya itu berkaitan dengan misalkan ada efek tapi tidak terdeteksi dengan ada efek pada realitinya tapi tidak terdeteksi dengan non-parametric test, sehingga orang lebih prefer untuk menggunakan parametric test. Tapi ya tadi itu asumsinya lebih banyak, sehingga teman-teman harus cek kembali apakah parametric methods tersebut masih bisa atau masih cukup tangguh atau robust ketika ada satu atau lebih asumsinya yang terlanggar dan apa syaratnya. Jadi biasanya bukan hanya sekedar berbicara bahwa ANOVA cukup robust untuk normalitas yang terlanggar, tapi pasti ada syarat tambahannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ANOVA bisa
nggak masalah atau cukup robust ketika normality testnya itu terlanggar jika tadi itu skewness dari distribusi dependent variabelnya untuk setiap grupnya itu memiliki direction yang sama. Kalau negatif ya negatif semua, positif atau positif semua. Jadi kalau berat di kiri condong ke kiri ya ke kiri semua, atau kanan ke kanan semua. Nah, teman-teman perlu cantumkan referensi pendukung yang teman-teman gunakan untuk mensupport pemilihan metode kalian. Ini saya tunjukkan saja, ada tabel 5.2 yang juga nanti bisa teman-teman lihat, karena di bagian yang pertama saya sebutkan dari Morgan et al 2013, dia juga ada beberapa tabel yang yang harus ditampilkan untuk pemilihan metode statistik yang tepat. Kemudian ini ada tabel 5.3 dan yang terakhir adalah tabel 5.4.